Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini Pendeta Erik Edward Hetaria. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tenteram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan nyanyian Jemaat Gita Bakti 24 bait 1 dan 2. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tabiskan ibadah pada minggu kedua sesudah Pentakosta pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadirat-Nya. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami berdosa di hadapan-Mu, mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tidak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan, kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa hadir untuk memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian.
untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami. Kami mohon, ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sanggup kami kasih sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan kehadiran damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat pertama hingga ayat yang kedua, yang menyatakan, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku,
Jemaat yang terkasih, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Galatia di pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak saudara, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kembali pada saat ini Bapa, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dan kami memohon bimbingan-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman ini, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam karya hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai hingga yang ke-50. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ke-50 yang menyatakan, demikian bunyinya perjanjian antara Yakub dan Laban. Beginilah bunyi firman Tuhan semesta alam.
Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengingat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudara-saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat judul perikop bacaan kita, itu tertulis perjanjian antara Yakub dan Laban. Perjanjian. Janji. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua ya, kita semua sering atau paling tidak pernah lah berjanji. Entah itu janji soal hutang piutang, janji kapan melunasi kontrakan, janji soal bisnis, yang jelas kita sering janjian. Nah masalahnya Bapak Saudara, kita selalu menepati janji-janji kita tidak? Menepati tidak? Janjian jam sekian, tepat waktu tidak? Kalau orang di Jepang, orang-orang Eropa itu orangnya disiplin. Ketika mereka janji akan mereka berusaha untuk on time. Nah seringkali kita janji yang seperti itu aja kita bisa molor, kita bisa langgar. Termasuk janji-janji yang lain. Contohnya kehidupan rumah tangga suami istri. Pada waktu menikah suami istri kan berjanji sehidup semati. Realisasi? Apa betul-betul sehidup semati? Oh ya, sehidup semati kok.
Cuman seringkali ada cabangnya gitu, di sana sini gitu. Ada tikungan di kanan kiri. Ya, hidup semati tapi ada banyak selingkuhan di sana sini dan sebagainya. Atau bagi kaum muda yang masih pacaran gitu kan, janjian jam sekian pergi ngapel, seringkali janjinya datang terlambat. Kadangkala pacaran janji nanti sampai menikah, tapi baru jalan berapa bulan semua mulai menyanyi kan, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Mulai janji yang mengingkari dan sebagainya. Dalam arti mudah Bapak Ibu Saudara kita berjanji, tapi sering juga kita mengingkari janji itu. Apa sih janji itu? Janji itu kata-kata yang dikemukakan dan memasuki waktu yang belum genap. Janji itu bicara mengenai sesuatu di masa depan. Ketika seseorang berjanji, maka janji itu berkaitan dengan sesuatu di masa depan, dan di situ ada harapan bahwa akan dilaksanakan. Sebuah janji ketika diucapkan, di situ mengandung usaha untuk dipenuhi. Ada harapan, ada pemenuhan dari kata-kata atau janji yang diucapkan. Dan janji ini terkait juga dengan komitmen atau tanggung jawab, dan ada konsekuensinya Bapak Ibu Saudara. Memang ada banyak orang yang mampu memenuhi janji-janjinya, namun tidak dapat dipungkiri ada juga banyak orang yang tidak bisa memenuhi janjinya begitu, tapi mengingkarinya. Sekarang kita lihat perikop kita bacaan pada saat ini mengenai perjanjian antara Yakub dan Laban. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian ini dari pasal-pasal sebelumnya, kita bisa lihat bagaimana sebelum masuk dalam perjanjian ini sebetulnya Laban, mertua Yakub ini seringkali bertindak tidak adil terhadap menantunya, si Yakub ini. Dia mengeksploitasi Yakub. Dia banyak melakukan tipu daya untuk Yakub. Tapi Tuhan berkati Yakub. Dan ketika berkat itu sudah semakin banyak, akhirnya Yakub memutuskan untuk pergi. Pergi, dia bawa anak, istri, ternak dan semua hartanya. Dan kemudian Laban mengejar dia. Dan setelah dijumpai Yakub, Laban bilang apa? Coba kita perhatikan ayat 43. Di situ Laban berkata apa? Laban berkata kepada Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Padahal itu semua sebetulnya milik Yakub. Tapi kita lihat di sini bagaimana Laban masih menganggap, mengklaim itu punya dia. Ada gambaran ketidakadilan. Tetapi supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak berlanjut pertengkaran ini, kita lihat Yakub tidak membantah. Yakub tidak mau memperpanjang masalah. Karena apa? Karena butuh kedamaian. Karena kedamaian Bapak Ibu, kedamaian itu bisa diibaratkan perhiasan yang mahal. Kita harus siap berkorban untuk memperoleh kedamaian itu. Lebih baik duduk mengalah daripada melanjutkan pertengkaran. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub. Dan kemudian Yakub dengan Laban duduk bersama. Kita lihat ayat 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Mereka mendirikan tugu, timbunan batu ditegakkan untuk simbol akan perjanjian perdamaian itu. Kenapa bikin simbol dengan tugu atau timbunan batu? Karena Bapak Ibu Saudara, waktu itu belum ada kebiasaan untuk mencatat suatu perjanjian. Karena pada waktu juga belum ada orang yang jual meterai 6.000 gitu kan. Tadi kalau sekarang ini ada banyak masalah, tinggal keluarin meterai 6.000. Makanya banyak orang simpan meterai 6.000 di dompetnya. Kalau bikin masalah bisa tinggal keluarkan meterai, bikin perjanjian, damai, selesai gitu. Jadi pada waktu itu mereka bikin tugu. Dan kalau kita bicara tugu itu ayat 47, Laban menamai tugu atau timbunan batu itu Yegar Zahaduta. Tapi Yakub menamainya Galed.
Kemudian dikatakan 48, lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Mispa artinya menara penjaga. Di dalam perjanjian ini mereka minta Allah yang menjadi penjaga, Allah yang menjadi hakim. Kemudian di ayat yang ke-50, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang akan menjadi saksi antara aku dan engkau. Di sini ketika mengikat silaturahmi ini, Laban meminta Yakub tidak mengambil istri lain lagi. Dan ingat Allah yang jadi hakim, Allah yang jadi saksi dalam perjanjian kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita baca perjalanan kehidupan Yakub selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana Yakub menepati perjanjiannya dengan Laban. Yakub menepati janjinya. Dia tidak lagi menikah dengan perempuan lain, hanya dengan anak Laban, dengan anak-anak Laban itu. Yakub menepati janjinya. Kenapa Yakub menepati janji? Karena Yakub sadar bahwa Allah juga selalu menepati janjinya kepada Yakub. Maksudnya apa? Bapak Saudara, kita coba lihat pasal ke-28. Kita lihat di pasal 28 di ayat yang ke-15. Di situ Allah berjanji kepada Yakub. Pasal 28, Kejadian pasal 28 ayat 15 tertulis, sesungguhnya aku Allah menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah pernah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan menyertai, melindungi Yakub, dan Allah menepati janji. Ketika Laban mengejar Yakub, kemungkinan Laban mau melakukan kekerasan. Itu sebabnya Allah menegur Laban. Kita perhatikan bacaan kita pasal 31 di ayat 24. 31 ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah menggenapi janjinya untuk melindungi Yakub. Diperingatkan itu mertuanya Laban, jangan kau katain ya si Yakub. Itu sebabnya ketika Laban berjumpa dengan Yakub di ayat 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, kemudian di ayat 29 Laban bilang apa? Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Kita lihat ada keinginan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Takut dia, Laban, karena Allah sudah peringatkan. Kenapa Allah peringatkan Laban? Karena Allah sudah berjanji akan melindungi, menyertai Yakub. Dan karena penyertaan Allah dalam kehidupan Yakub, Yakub lihat Laban aja mertuaku tidak mau melakukan kekerasan, melakukan hal yang jahat. Itu sebabnya ketika Allah setia dengan janjinya menyertai Yakub, Yakub pun setia dengan janji-janjinya. Itu jadi catatan untuk kita, saudara. Kalau Allah sudah setia dengan janjinya menyertai kita, sejauh mana kita juga setia dengan janji kita kepada Allah. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali bicara mengenai janji, dari banyak janji-janji kita, sudah belum kita menepati semua janji itu? Sudah menepati semua janji itu belum? Atau masih lebih sering mengingkari? Karena kalau kita sudah terbiasa ingkar janji dengan orang lain, jangan sampai kebiasaan mengingkari janji itu terbawa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun mengingkari janji kita dengan Tuhan. Contohnya apa?
Bukankah kita semua pernah berjanji kepada Tuhan ketika dibaptis, ketika masuk dalam prosesi peneguhan sini? Kita semua berjanji kepada Tuhan. Dan kita ucapkan dalam janji itu, ya, dengan segenap hati siap melayani Tuhan. Itu janji kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Bukan janji sama pendetanya atau presbiter, penatua diaken, enggak, janji sama Tuhan. Itu presbiter, pendeta, penatua diaken, jemaat haji cuma jadi saksi. Tapi bagaimana dengan realisasi? Apa betul-betul dengan segenap hati? Atau ya tergantung suasana hati, ya suka-suka hati. Ini kebiasaan kita. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada janji penyertaannya. Masalahnya dalam kehidupan ini, kita hanya mau Tuhan memperhatikan kita. Tetapi apakah kita juga mau memperhatikan Tuhan? Ini perlu jadi catatan buat kita. Kita seringkali menuntut Tuhan, Tuhan menyertai kami, Tuhan sertai kami. Kita mau Tuhan selalu dekat dengan kita, Tuhan selalu menjawab pergumulan kita, itu yang kita mau. Tapi bukankah dalam hidup ini kita juga sering jauh dari Tuhan? Dan ini tidak fair, Bapak Ibu. Tuhan tidak kita perlakukan dengan benar. Tuhan tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Siapa Tuhan itu? Kita minta Tuhan menepati janjinya, menyertai kita, tapi kita sendiri tidak pernah menepati janji kita kepada Tuhan. Catat itu. Siapa Tuhan itu? Kok kita bermain-main, suka-suka hati kita dengan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa, pasti ada penyertaan Tuhan. Walaupun dalam penyertaannya itu mungkin kita lihat kok jatuh bangun, tapi ada penyertaan Tuhan. Saya ambil satu contoh kasus. Tempo hari saya sempat curhat juga di medsos, di FB gitu kan, membayangkan kasus Ahok gitu kan. Ahok sampai harus dipenjara. Tapi buat saya itu rencana Tuhan yang luar biasa dalam itu. Coba kalau Ahok tidak kalah pada waktu itu. Coba kalau Ahok tidak dipenjara. Coba kalau Ahok jadi gubernur pada saat ini. Bagaimana itu? Dia mau menutup rumah-rumah ibadah di waktu wabah atau pandemi COVID-19 ini. Itu demonya berjilid-jilid tidak karuan itu kan. Saya bilang ini memang bagian dari rencangan Tuhan. Walaupun Ahok harus kalah di pengadilan, dia harus dipenjara. Tapi bagian dari rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun sulit kita mengerti, dia harus kalah. Dan saat ini dia diangkat sedemikian rupa dengan jabatan yang luar biasa, dengan pekerjaan yang luar biasa di Pertamina. Dan bukan dia yang harus dicaci maki kalau soal rumah ibadah ditutup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang harus jadi catatan dalam kehidupan kita. Allah sudah berjanji menyertai kita. Tinggal bagaimana kita juga belajar seperti Yakub. Allah berjanji sama Yakub, sertai Yakub. Yakub juga menepati janji-janjinya. Dan kita juga harus seperti itu. Dimulai dengan janji kita kepada Tuhan dan janji kepada sesama. Di awal ibadah di tahun 2020 ini saya pernah sampaikan dalam ibadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir 2019 itu tahun yang berat. Tapi saya sempat sampaikan dalam ibadah itu, bahwa mungkin 2020 ini tahun yang paling berat dalam kehidupan kita baru kita mau jalani. Dan mungkin saat ini kita rasakan. Wabah pandemik ini membuat kita harus kehilangan pekerjaan. Masalah ekonomi, terpapar COVID dan sebagainya. Kita harus dibelenggu rasa cemas, khawatir, kita tersandung, mengalami pahit getir, jatuh bangun, babak belur. Tapi kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih bisa duduk di depan televisi, di depan medsos, masih bisa beribadah secara online, Bapak Ibu, itu gambaran bagaimana Tuhan menyertai kita. Itu gambaran pertolongan Tuhan, yang Tuhan selalu setia dengan janjinya. Dia maha setia. Dia selalu menepati janjinya. Kalau ada hal buruk pun kita lihat dari kasus Ahok. Ada rencana Tuhan di balik semua. Tetap di dalam pengharapan bahwa akan tiba saatnya kita mengerti, memahami maksud penyertaan Tuhan. Pengharapan itu bukan berpura-pura seolah-olah tidak ada masalah. Tapi pengharapan adalah keyakinan bahwa masalah-masalah yang ada tidak akan berlangsung selamanya. Karena luka-luka batin kita akan dipulihkan. Semua masalah akan diatasi. Pengharapan adalah iman
bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Karena itu janjinya untuk selalu menyertai kita. Tinggal catatannya, kita mau juga menggenapi setiap janji-janji kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Roh Kudus yang memampukan kita bukan hanya mengerti, tapi memahami dan menghayatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang dengan rasa syukur kami Bapa untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan, yang mengingatkan kami untuk kami introspeksi diri dalam perjalanan kehidupan ini. Karena seringkali kami tidak menepati janji-janji kami. Seringkali kami ingkar janji kepada sesama kami. Dan bahkan karena kami terbiasa ingkar janji, kami pun juga mengingkari janji kesetiaan kami kepada Tuhan. Seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Sering kami larut dalam pergumulan hidup ini. Kami ibaratkan seringkali dalam masalah-masalah hidup ini mencari ilah-ilah lain di luar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika bersandar bukan kepada Tuhan, tapi pada hal-hal lain di luar Tuhan. Ketika kami mengandalkan manusia, mengandalkan harta, jabatan, ampuni kami. Biarlah firman ini mengajar kepada kami untuk kami selalu berusaha setia akan setiap janji kami, menggenapi, melaksanakan akan setiap janji kami. Dan itu akan kami mulai dengan janji kami kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk siap melayani Tuhan. Kami serahkan diri kami, keluarga besar, jemaat penabur dan simpatisan yang adanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami juga mau serahkan keberadaan umat-Mu di dalam penata layanan. Kami para presbiter, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, panitia renovasi, para pegawai kantor, mampukan kami bisa berikan yang terbaik dalam penata layanan ini. Juga GPIB secara keseluruhan, mulai dari fungsionaris majelis sinode, rekan-rekan di BP Mupel yang ada di Mupel, Jakarta Timur, beri kami hikmat kebijakan untuk bisa berikan yang terbaik dalam melayani Tuhan.
Kami juga berikan rasa syukur untuk setiap tetes berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini juga Tuhan boleh genapkan setahun lagi usianya. Untuk keberadaan Ibu Stefani Ketmeyer, Bapak Ferdinand Hutubesi, dan saudara-saudara yang lain yang di hari ini bertambah usia, atau sepekan ke depan ini bertambah usia maupun usia bahtera kehidupan rumah tangganya. Mampukan kami mensyukuri setiap berkat-Mu itu, perpanjangan usia daripadamu itu, dengan siap melayani Tuhan dimanapun kami berada berkarya. Dan selain rasa syukur, kami juga datang dengan pergumulan. Karena ketika wabah pandemik ini datang menghampiri hidup kami, ada banyak saudara-saudara kami yang terdampak, baik yang kehilangan pekerjaan, bergumul dengan masalah ekonomi, atau sakit penyakit yang datang menghampiri. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan kasih. Untuk mereka sedang terbaring lemah dan sakit, keberadaan saudari Wahyuningsi, Ibu Maria Tetelepta, Bapak Frans Nanuleta, Ibu Nancy Tanate, Ibu Adelina Pitupulu. Kondisi pemulihan Ibu Setiawati Mumpuningsi, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitsia Poceratu, Ibu Sotarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Margarita Wenu, Ibu Surihani Tamela, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang terpapar COVID ini. Tuhan bermurah hatilah, jamah pulihkan mereka, karena Tuhan punya kuasa. Setetes saja berkat-Mu Tuhan itu lebih daripada cukup. Mujizat kesembuhan kepulihan itu bisa terjadi. Dan kami hanya mohon kesembuhan mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau Tuhan berkenankan kami harus terbaring lemah, harus pikul salib penderitaan ini, kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan dalam memikul salib penderitaan ini. Karena kami hanya bisa memohon, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami juga mau serahkan saudara kami yang sedang bergumul dengan jalan hidupnya, yang sedang mencari pasangan hidup. Mereka yang sedang menjalani studi, anak-anak kami yang sedang menjalani studi dan menjalani ujian-ujian, baik yang duduk di bangku sekolah dasar, SLTP, SLTA, atau duduk di bangku kuliah. Tuhan, bimbing mereka, sertai, mampukan kami semua bisa meraih segala impian dan cita-cita. Dan ketika Tuhan sertai, Tuhan mampukan mereka mengerti bahwa apa yang bisa mereka raih bukan karena kemampuan mereka, tapi hanya karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga mereka juga siap menjadi garam serta terang dalam kesaksian hidupnya. Kami juga berdoa Bapa, untuk negeri tercinta ini biarlah damai boleh hadir di negeri ini. Mereka yang masih terus berjuang, berjibaku di garis terdepan, para tenaga medis, perawat, kiranya bisa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan terus berkarya. Dan daerah-daerah di negeri ini, di Surabaya juga, yang mengalami pandemi yang cukup berat, dan bahkan di muka bumi ini, berbagai macam bangsa yang sedang bergumul dengan pandemi atau wabah ini. Biarlah wabah ini tepat berlalu Tuhan, dan Tuhan yang bisa terjadi ketika Tuhan sendiri yang putuskan. Tuhan sendiri yang berkarya, karena hanya Tuhan yang punya kuasa. Banyak yang kami ingin pinta, namun kami yakin, kami percaya sebelum kami pinta Tuhan tahu kebutuhan kami. Dan ajar kami meletakkan keinginan kehendak kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami orang yang jahat. Yang
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Sabtu mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Membulatkanlah hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Saling menopang dan saling memberi.
Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.